Manfaatkan itu karena memang jauh ke arah bagian Novo dan mereka menjadi penguasa. Dan BTR pasti bakal gerak cepat ke bawah. Gua jamin Ya. permainan seperti ini akan dilakukan oleh mereka. Ini kemarin udah kejadian sih zona kayak gini. Bedanya zona yang kemarin itu ke arah bagian kiri selatan. Nah kalau ini agak ke kanan. Novo Repnoyo harusnya bakal dikuasai lagi sama BTR kayak kemarin ya kan. Oh. Pick me. Kayaknya tadi mereka merasa turun server ini memberikan impact bagus ya. Iya, cepat turunnya juga kan. Iya turunnya cepat, tapi kalau kayak gini mereka ternyata harus berhadapan dengan PEA karena memang ini adalah dua tim yang punya pemikiran sama-sama mau ngambil Severny dan sekitarannya gitu kan. Iya. Makanya di bagian vehicle spawn pasti akan ada clash. Dan jangan lupa ada Mac Clash Challenge PUBG Mobile yang masih berjalan sampai tanggal 2 Juni Road to PMWC. Dan kita bisa spill sekarang. Ini di bagian jembatan kanan. Udah berbondong-bondong pemain Bigetron mulai bergerak, Milta ditinggalkan. Jadi udah mulai ada timpang tindih di bagian perkotaan-perkotaan pertama. Itu dia. NKT bahkan juga follow up ya karena memang itu tempat yang berdekatan dengan tim Bigetron. Tapi kita lihat kali ini Vampire dilindas. Sam9 yang bergerak cepat juga dari bagian kiri, dari bagian very PR ternyata mendapatkan 2 unit player dari tim Vampire yang memang ditempatkan untuk menuju ke arah bagian Sosnovka Island terlebih dahulu. Tony K sudah punya M4 memang, tapi Yuhai lebih cepat melakukan tembakan dengan sebuah AUG. Bahkan di follow up oleh Luyo, 2 eliminasi masuk ke tangan Sam9 dan keduanya datang untuk salah satu bintang PUBG Mobile Asia Tenggara, Yuhai di sana. Wah ini Vampire tadi kayaknya ragu-ragu ya. Mau turun ke Primos atau turun di Pulau Selatan. Nah. Mereka akhirnya nge-split dua-dua. Ini emang split membelah samudra literally coy. Betul, betul. Yang satu di Sosnovka, yang satunya di Primos. Ini yang membuat mereka tadi nggak maksimal untuk melakukan backup ya ketika diberondongin sama 4 pemain Sam9. Malah Sam9 pemilihan drop zone-nya bagus saat ini. Feeling mereka kuat ya. Soalnya kan tadi pesawatnya dari Sosnovka ke atas kan? Enggak dong. Dari Sosnovka. dari Sosnovka Severny ya? Sosnovka. Sosnovka. Oke. Tuh Sosnovka. Ya, dari Tuh. Sosnovka selatan ke atas, jadi Ke cepat atas. juga. Berarti tadi gua koreksi, Pick Me tetap lambat tadi berarti drop zone-nya. Iya. Gua tadi ingatnya dari atas ya. Hari pertama Hari tugas. pertama. Sudah 2 minggu libur. Oh iya 2 minggu libur. Seminggu ya, seminggu. Gak apa-apa, emang kelamaan santai itu nggak bagus guys. Betul, nggak Ya. boleh. Kita harus keluar dari zona nyaman. Iya makanya sama kayak pemain-pemain di sini juga nggak boleh kelamaan santai, Nah, ya kan? Kayak boom lah kita lihat, wah week 3 jelek, hancur. Langsung mereka recovery kan? bangkit langsung. Langsung bangkit gitu. Terus ini juga kayak Yudu tadi sama siapa? The Savior. Game pertama, Game pertama hancur, game tusun. kedua langsung cekrek. Nah gitu. Itu dia cekrek. Dan zonanya ini zona menyebalkan sih. Karena masih 50-50 ya. Ada 50% ke main island. Iya juga ya. Itu 50-50 Jan. Bener banget, karena masih ada sekitar 25% nih main island masih bisa dijamah gitu kan. Ya. Dan kita beberapa kali ingat ketika zona seperti ini pernah bouncing lagi karena bagian bawah farm. Iya. Ini teman-teman udah dikasih lihat zone reveal belum ya? Tadi Udah dikasih ya? Ha-ha. Oh udah dikasih. Nah itu dia 50-50. Jembatan juga masih bisa nih nanti ujung-ujungnya. Gitu juga, apalagi jembatan kanan kali ini bisa digunakan beberapa titik baru ya, di mana update Erangel kita tahu ada di bagian kanan kiri jembatannya itu ada wilayah yang bisa digunakan sebuah satu jalur. Jadi mungkin itu juga akan menjadi kepadatan kalau memang menuju ke arah bagian jembatan, tapi yang menjadi sangat-sangat pasti sekarang berbondong-bondong player ini lagi coba masuk ke dalam zona karena tim-tim tengah ini mereka cukup kebingungan mau super late rotation juga bahaya bisa detailing sama tim-tim yang lain. Tim-tim yang ada di bagian dekat dari play zone justru sekarang udah bergerak cepat banget dan mungkin gue bisa cerita dikit, ini Milta Farm Shelter tiba-tiba kosong karena semua playernya udah melakukan sebuah pergerakan. Ini akan menjadi keuntungan mungkin nanti bagi tim Talon, bagi tim Boom yang mencoba untuk masuk bisa isi tempat tersebut. Karena nggak ada pengjegal sama sekali dan The Xavier udah nyampe ke Sosnovka Military Base. Ngeri banget coy. Tadi terakhir kita dikasih lihat kan RRQ lagi rotasi. Nah itu ada indikasi terbegal RRQ. Kalau The Xavier niat ya, kalau The Xavier niat itu bisa ada indikasi membegal di bagian jembatan kiri. Tapi sejauh ini dari NKT mereka cukup aman. Mereka udah main di bagian Sosnovka Military Base. Terpantau sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 tim teman-teman. 50% tim yang bermain sudah ada di Pulau Selatan. Wow. Kebayang ya 8 kali 4. 32. 32. Nah. 32 pemain di Pulau Selatan. Nah, Cepet banget ya, itu berarti sebuah pertanda pergerakan dari tim SEA lagi-lagi belum meredup untuk main objektif zona yang terjadi sampai game 3 kali ini. Dan bahkan
Di layar kaca utama kita, tim yang berpindah drop zone, yaitu tim Flash yang tidak turun ke arah bagian Yasnaya. Mereka pindah ke arah bagian Gatka, juga sekarang lagi mengupayakan masuk ke dalam zona, walaupun mereka masih bisa bermain di beberapa titik barat. Tapi tentunya tadi kita juga membahas bagaimana pembegalan bisa saja terjadi. Boom yang sekarang melaju ke arah bagian jembatan ini berbahaya sekali karena ternyata RRQ repositioning langsung menuju ke Pulau Sosnovka. Ya, dan sembari semua tim lagi pada rotasi dengan nyaman. Sejauh ini juga cuma hanya 3 player maksud gue yang terculik ya. Tadi 2 dari Vampire, 1 dari Pygmy, dan bahkan Vampire slow rotation aja. Ini tempo yang seperti pernah ada dulu dia mainkan. Tapi bedanya yang kemarin itu mereka slow rotation pakai kapal masih berempat. Nah ini udah sisa berdua. Entah apa yang bakal mereka lakukan kita masih belum tahu. Teman-teman yang nonton di kolom komentar bisa langsung dituliskan ya kalian pendukung tim mana. Nah, Ya langsung absen di kolom komentar sambil kasih hashtagnya juga. Karena gue pengen membaca-baca lagi seberapa banyak sih ini viewers mendukung tim kesayangan kalian. betul sekali. Tapi ternyata pembahasan juga menuju ke arah bagian bola ya. Karena sepertinya akan ada di pertandingan besar juga Nanti ya. malam. Di nanti malam. Karena Anda juga pendukung Real Madrid Real kan. Madrid. Itu apa sih Liga apa aja? Champion? UCL. Final kah? OTW ya? Oh, TW. Bukan maksudnya OTW ini 15 Champions Real Oh, Madrid. belum. Berarti masih. Oh, OTW 15 champion. Iya, Berarti itu final. final. Lawan Ya, Dortmund. Lu ngomong sama orang awam ya. Oh, iya, Udah iya, langsung iya, aja iya. final. Sorry. Selesai Iya, iya. bahasan kita. Final. Maksud gue ngasih tahu bakal menang gitu. Agak bias ya saya lihat Anda ya. Oh ya memang lah jelas dong. Jelas nanti malam. Nanti malam. Infokan nobar, infokan nobar guys. Nah itu dia, dan sudah mulai banyak nih komentar-komentar tentang tim yang mereka dukung. Tentu paling banyak dari Bigetron, ada El Jurdun di sana, ada tetap AE, ada Boom, ada juga yang dukung sekarang PEA juga banyak loh Jel. Banyak, biasa gitu. Kalau misalkan melihat ada satu performance yang meluncak, biasanya langsung menjadi supporter. Tapi tiba-tiba langsung ditembak. Wah Rezi kesabarannya luar biasa sih. Dari tadi dia nungguin aja. Dan RRQ kali ini yang terjegal di bagian jembatan kiri. Oh no, cilaka RRQ. No Mercy juga keculik. Waduh, 2 player didapatkan seorang Rezi, satu lagi Igel yang mengerikan lagi-lagi. Tadi kita bahas sebelumnya juga mendapatkan 6 eliminasi di game mereka mendapatkan chicken dinner. Kali ini 2 player RRQ tumbang dan El ngendok di gatekeep sama Bigetron. Pergerakan mereka juga tertumbangkan, tapi ada balasan karena seorang Yami dan bahkan Rezi terlihat Snape menjadi game changer. Tapi Boom masih bisa melakukan revive. Snape turun ke arah bagian bawah, harus mengejar Nerpeko. 3-3-3, 2-2-2-1-1-1 Nerpeko pulang ke lobby. Wah, tipis banget. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya masih dapat kotak warisan ya. Yang siap di unboxing juga. Dan sementara waktu RRQ menyisakan 2 pemain, satunya lagi diselamatkan. Boom kayaknya bakal langsung nyelamatin satu yang knock. Mereka bakal langsung disengage karena percuma perangin di jembatan kiri. Zonanya itu ke bagian kanan. That's why mungkin ada beberapa pemikiran, ada call juga dari Boom. Better nggak usah dipaksakan. Muter mungkin menjadi pilihan. Karena saat ini RRQ yang lebih dalam lagi, RRQ yang siap buat menjegal. Dan di bagian jembatan kanan juga sudah menumpuk beberapa tim saat ini. Infinity, 1 down. Masih bisa diselamatkan atau tidak, masih belum tahu karena Bigetron masih berkeliaran di sekitaran mereka. Pom bensin kali ini yang menjadi saksi dari Infinity, bahkan langsung dikonfirm oleh L Supermarket. Itu dia, dan ini yang diramaikan di kolom komentar juga, zonanya ngeprank. Jelly tadi membahas masih ada kemungkinan menuju ke arah bagian atas, dan kejadian kali ini jembatan yang menjadi poros dari zona. Dan menurut gue tim yang paling diuntungkan kali ini adalah tim-tim yang melakukan super late rotation. PEA, Sersia, Pygmy. Sekarang justru mereka yang menguasai zona, mereka yang ada di bagian paling tengah. Mereka mempunyai compound yang tadi ditinggalkan karena 3 kota besar, Farm, Milta, Shelter. Tadi sudah tidak ada orang di sana. Dan kali ini mereka, tim-tim yang tadi gue sebutkan sudah mendapatkan tempat-tempat yang mereka inginkan. Jembatan untungnya masih bisa dikuasai oleh Bigetron. Mudah-mudahan mungkin menjadi ladang eliminasi. Karena Infinity dan NKT masih ada di pulau bagian selatan. Itu dia, pembegalan masih possible banget buat kejadian. Dan good news, Alter Ego Ares masuk dari Milta Power. Tadinya sempat kita lihat sudah ada inisiasi mau nyebrang dari Alter Ego Ares. Tapi mungkin ada pemikiran-pemikiran lain dari mereka. Oke, kita hold dulu deh, ini 50-50 gitu. Dan Boom pun tadi yang ketika mereka lagi perang sama RRQ di bagian jembatan kiri, mereka disengage, mereka balik lagi ke bagian pulau main island. Itu tuh menyelamatkan mereka. Dan sementara waktu Yudu Alliance yang terpantau di bagian mapnya, mereka berhadapan dengan FaZe Clan. Dan ini dia map reveal yang dari tadi kita bicarakan.
Kalian bisa menikmatinya dan kalian bisa Awi jembatan, Jel. kalian bisa tertawa melihat ini. Ini the chaos ini full chaos, Weh. guys. Lihat, cuman ada 3 tim setidaknya yang benar-benar ada di dalam zona yang diuntungkan. Sisanya harus bergerak masuk ke dalam zona. 2 tim Indonesia setidaknya menurut gue sekarang sangat diuntungkan, Bigetron dan juga Talon. Pikmi juga ingin mendapatkan bagian utara untuk cukup banyak saat ini. Sementara tim lain akan coba masuk, tapi Dingo Xavier dapatkan pemain dari Pikmi dicuri oleh Misery, menjadi eliminasi bagi tim Talon. Bakal langsung dipush saja 2 pemain Talon, Linux, Misery mencari di mana keras-kerasan Pikmi yang lain. Dimsy tertembak, Wah. Dimsy tidak memberikan counter. Mau melakukan reload. Terkena selipetan peluru kiri dan kanan. Last man standing dari Pikmi masih dicari ada di bagian mana. Talon cukup agresif. Nampaknya Billbot terpojokan di bagian balkon lantai 1. Tidak membuka step, tidak membuka suara sama sekali. Masih mencari-cari. Screening, Axel kelihatan tidak karena ternyata dia ada di belakang dari balkonnya Billbot. Masih berharap dia. Waduh. Berharap gak kelihatan, coy. Itu dia, apalagi benar kata Jelly menjadi last man standing juga. Pikmi bahkan posisinya sudah dikejar oleh Talon di leaderboardnya. Ini benar-benar harus menjadi orang yang tidak bergerak sama sekali. Tapi sepertinya, apakah terlihat? Tidak juga, ternyata Talon masih sangat nikmat mengambil harta rampasan perang dari 3 player Pikmi lain yang tadi tumbang di compound tersebut, Jelly. Billbot mengatakan dalam hatinya, pahit. Semoga nggak kelihatan. Semoga saya diabaikan. Tapi ternyata di area yang berbeda juga terjadi fight. Wah. Cercia versus Team Flash. Cercia berhasil selamat dengan 4 pemainnya. Sementara 2 pemain Team Flash lainnya terjebak di antara FaZe Clan. Flash punya pemikiran apa mereka melakukan split seperti ini yang ternyata split menjadi suicide buat mereka. Sementara Batman bertahan, tapi FaZe Clan pun tidak henti-hentinya memberikan granat demi granat dilontarkan. Setelah tadi mereka mengganti 1 pemain menjadi Nine Noise. Apakah ini saatnya mereka untuk bounce back kembali? Karena setup terus-menerus mereka lakukan. Dan Cercia sebenarnya udah mau ngintai itu dari tadi. Siap dia mereka untuk menjadi terpati. Itu dia, masih mengamati ke arah peperangan antara FaZe Clan dan juga tim Flash yang belum selesai sedari tadi. Utility dari FaZe Clan juga sepertinya sudah banyak terkikis. Dan baru dikatakan Cercia melakukan beberapa tembakan. Belum ada knockdown, belum ada damage yang diberikan memang secara signifikan. Tapi di tempat lain Billbot, diamnya dia akhirnya mendapatkan seorang Axel. Dan cepat saja, Linux langsung melakukan sebuah revenge dan membuat tim Pikmi pulang pertama kali di game kali ini. Dapat tempat, dapat posisi, tapi gerakan yang dilakukan oleh tim-tim lain terutama Talon untuk kembali mendapatkan kompon juga membuat Pikmi akhirnya pulang ke lobby. Nice try Pikmi. Setelah tadi mereka berusaha untuk mengganti drop zone, ternyata pergantian drop zone mereka untuk di match berikutnya tidak berbuah manis dan zona yang sangat menyebalkan. Tapi kita rindukan, serius. Betul. Udah lama banget gue ngeliat zona kayak gini. Akhirnya kita melihat ini kembali di PMSL Summer. Bakal berkumpul ya pemancing handal. Ini backsoundnya udah mulai bakal banyak guys yang berenang-renang di bawah jembatan. Itu tuh kan udah mulai ada satu nih Vampire, salah satunya udah mulai. Dan bahkan dari Yudo Lions, satu persatu pemain-pemain mereka down. Mereka kalah melawan fight dengan PEA, rekan sesama negaranya. Tapi Vampire saat ini berharap tidak kelihatan. Gua rasa Vampire mau ngambil jembatan, bawah jembatan deh. Itu dia, tempat yang seperti mendapatkan perlindungan ya. Karena yang perang tentunya adalah orang-orang yang menuju ke arah bagian jembatan atau yang ada di jembatan itu sendiri. Lihat bagaimana Fluke TH sudah mulai berenang lebih dalam lagi agar tidak terlihat. Tapi di tempat ini kembali lagi pecah. Flash dan Vampire atau FaZe Clan tadi yang tertinggalkan sekarang udah mulai melakukan sebuah agresi lagi. Lihat bagaimana FaZe Clan maju, tapi NKT di tempat lain balas dendam Alter Ego setelah game sebelumnya mereka rata oleh NKT. Sekarang mereka yang meratakan. Tapi lihat bagaimana FaZe Clan masih tertahan. Smoke yang dilemparkan ke one entry, yaitu sebuah tangga yang ada di depan sana. Tempat lain, Genfos juga dapatkan Sam9. Ini banyak sekali peperangan yang terjadi karena mencari tempat. Begitu sulit kali ini. PA juga bahkan dilemparkan beberapa granat, tapi akhirnya Quan Ji dari tim Flash sudah tumbang. Batman melakukan sebuah pergerakan pertahanan, tapi tidak mampu. Karena player FaZe Clan terlalu banyak dan rata. Flash kalah di compound tersebut.
Tim Flash rata tidak membawa pulang poin sama sekali dan ternyata Boom sedari tari terus memberikan gertakan menuju ke pemain-pemain PE. Oh, Frenzy. Satu granat kembali dilontarkan, Frenzy hampir knockdown tapi dengan sangat cepat langsung masuk ke arah bagian dalam. Gerakan maling saat ini untuk Frenzy menyelamatkan dirinya dan Ponbit siap untuk melakukan backup dari arah bagian belakang dan mereka terpisah antara rumah dan rumah menjadi tetangga saat ini. Trexy yang tersisa. Kakak dari seorang Kenny yang kemarin kita lihat gemilang sekali performance-nya dan Trexy mau menyelamatkan seorang Kido tapi Ponbit langsung mengconfirm elimination tersebut ke tangan Boom. Dan ini kali pertama Boom menjadi pemuncak klasmen dengan 4 eliminasi yang sudah didapatkan. Trexy akan kembali atau bahkan menambahkan kabar gembira jika Boom berhasil untuk meratakannya. Karena Utara kali ini hanya mereka yang melakukan fight. Barulah berikutnya mungkin akan ada Dingo Xavier, ada Bigetron dan Talon yang sudah menunggu di bagian tengah. Tapi tidak ketinggalan. Salah satu penghuni top 3 juga sudah datang yaitu Yudo Alliance dari bagian kanan. Sementara Alter Ego melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh. Satu player dari Bigetron tadi tumbangkan itu seorang lapar yang harus segera diselamatkan karena Bigetron mempunyai keuntungan di tengah zona paling enak sejauh ini. Mudah-mudahan bisa menjadi momentum bagi mereka juga. Sementara di bagian jembatan di bagian ujung Sam9 melakukan sebuah pertahanan. Infinity yang coba masuk, mereka tahan, mereka berikan damage yang cukup besar dan Trexy juga akhirnya rata. Mungkinkah itu eliminasi bagi Boom? Harusnya iya. Berarti Boom bertambah eliminasi menjadi 6 sebentar lagi untuk poin mereka. Dominating untuk Boom sementara waktu mereka menguasai area utaranya. Sementara di bagian jembatan agak sedikit ragu-ragu. Kenny maju mundur cantik saja. Digantikan dengan Yuhai yang paling dekat dengan granat. Melihat ada pantulan bakso, tidak jadi. Karena takut memang kalau ada tukang bakso di depan rumah. Dan sementara dari Yuhai terus meng-lockdown saja pemain-pemain Infinity. Infinity lah yang harus bergerak lebih dahulu. Karena zona persis di belakang Infinity. Tapi Yuhai gagah dan pemberani dia maju ke bagian depan. Tarik ulur gaming is real dari Yuhai. Cari kembali 1 shot, 2 shot. Ternyata dibayarin oleh temennya. Infinity bertahan dengan 2 pemain yang masih aktif. Sam9 seakan-akan memberikan nyawanya. Dimanakah Sam9 yang lain tidak ada backup untuk Yuhai. Dan lihat bagaimana warga dari Thailand begitu senang karena Infinity baru saja memperpanjang lagi permainan mereka di game kali ini. Akan mulai maju ke bagian depan, bahkan revive dilakukan karena Luyo juga tadi tumbang oleh Bigetron. Membuat Sam9 sekarang menyisakan Kenny S seorang diri. Setelah tadi Trexy tertumbangkan, Kenny S bisakah untuk bertahan karena dibakar oleh tim Infinity. Dipush begitu saja Kenny dengan sebuah PB Bison. Akan menghadapi 2 player dan akhirnya kemenangan bagi tim Infinity. Logan, sang game changer, sang mastermind dari Infinity menutup permainan Sam9 di game kali ini. Infinity berhasil untuk nge-push dan menghilangkan satpam zonanya. Sam9 tadi Kenny juga nggak bisa bertahan lebih lama karena di triple pick. Tapi Sersial lagi-lagi muncul melakukan pergerakan ugal-ugalan menuju ke bagian pantainya. Sementara ada 1 granat follow up, Vintores menuju ke bagian depan. Bigetron pun sama terus-menerus memberikan gertakan demi gertakan. Karena kalau gue boleh ceritakan sedikit, ini setup Bigetron ini kayak setup orang-orang rotasi Novo ke Pulau Main Island. Lo tau gak sih yang main di bagian pinggiran-pinggiran? Pinggir-pinggir, betul. Karena mereka nggak perlu mikirin belakang mereka. Nggak bakal, karena itu bagian air. Nggak bakal ada yang bisa melakukan backstep. Dan itu yang tadi dilakukan oleh Bigetron sebagaimana Jelly ceritakan. Kali ini berbuah cukup manis. Walaupun terlihat cukup beresiko karena mereka split 1-1-1. Sekarang akhirnya mereka melakukan regroup karena tahu Lapar dan juga 1 player lain di bagian utara perlu menahan pergerakan dari bagian Milta, dan 2 lain yaitu Genfos dan Satar ini menjaga di bagian jembatan. Itu dia, pastinya udah tactical gameplay buat mereka. Tinggal comms, information itu yang menjadi hal crucial di Battle Royale. Sementara Sersia pergerakan ugal-ugalan mereka membuahkan hasil, mereka bisa sampai ke tebing ini. Ini adalah sebuah terrain yang bisa dimainkan oleh mereka. Tapi ada 1 granat tadi persis di belakang dari lobby. Pas banget waktunya. Masih bisa dihindari. Dan FaZe Clan kembali melemparkan granat demi granat menuju ke Sersia. Tapi Sersia posisinya terjepit sementara. Di depan ada FaZe Clan, di belakang ada Vampire. RRQ juga nice try. Udah gak bisa bertahan lebih lama lagi. Yudo juga pulang. Berarti Boom bisa menyalip posisi dari Yudo saat ini. Itu dia, mempertahankan tahta di peringkat yang pertama sejauh ini untuk Boom Esport. Apalagi kalau mereka bisa mempush ke arah bagian Dingo Xavier juga. Tapi dari tim Bigetron melakukan split yang tadi cukup nekat. Satar akhirnya di bagian jembatan terculik. Membuat sekarang Bigetron menyisakan 3 player saja.
Apakah penyelamatan akan dilakukan atau tidak? Tapi di tempat lain Sersia, sebagaimana kalian lihat di layar kaca, dipush oleh FaZe Clan, dihajar oleh Talon juga. Akhirnya membuat Sersia pulang ke lobby di hashtag yang ke-9. Selesai itu Sersia dan Talon masih bertahan dengan 4 pemainnya. Mereka punya tempat yang sangat enak, compound yang bisa dimainkan. Tapi split mereka, ini sebenarnya resikonya tinggi ya. Please jangan sampai overpick. Karena kalau overpick bakal menjadi PR yang sulit buat mereka untuk regroup, untuk revive lagi. Sementara waktu FaZe Clan yang masuk dalam radar Talon. Sementara Boom juga mulai terpantau. Di depan Boom ada The Xavier. Wah, ngopi The Xavier. Waduh, lagi-lagi mereka dapat compound ya. Sudah sulit tadi ketika masuk ke arah bagian selatan. Mereka dijaga tapi kembali ngopi di compound. Gak perlu bergerak ke arah bagian mana-mana. Tapi kali ini pergerakan justru dilakukan oleh Alter Ego yang tidak bisa. Karena Tiger X dan player-player Infinity sudah tahu. Yang kali ini menjadi keberuntungan bagi Alter Ego hanyalah Infinity tidak punya utility. Karena kalau mereka miliki, ini akan menjadi ending bagi Alter Ego. Berputar ke utara, ke selatan bagi Alter Ego ternyata tetap membuat mereka tidak berhasil untuk menguasai zona. Sementara waktu salah satu tim Indonesia, Bigetron, kembali menjadi 4 player dan baru saja meratakan Dewa Perang. Alter Ego Ares pulang ke lobby di tangan Bigetron Red Alliance. Pemancing handal Bigetron Red Alliance. Strike tadi menuju ke arah Alter Ego Ares. Dan kita melihat masih ada 3 tim Indonesia dengan posisi prima untuk Bigetron dan Talon. Sementara Boom menyisakan 2, tapi selamat di bagian utara. Tidak ada yang mengganggu sama sekali di bagian utara. Mereka menjaga entry compound dengan sangat baik. Dan Infinity, sedari tadi kita lihat Infinity susah banget untuk masuk ke dalam zona. Dan mereka berhasil untuk touchdown kali ini. Halangannya adalah Vampire, di mana Vampire siap untuk melemparkan 1 granat menuju ke arah seorang Logan. Connect! Granat dari seorang Swaps. Oh my god, Infinity kali ini dalam kesulitan. Hanya menyisakan 2 saja. Ternike dan juga Tiger. Fluke terus memberikan follow up needs-nya. Mancing kembali mereka lakukan. Belum strike memang, tapi dari belakang. Ada yang menusuk dari belakang, emang paling enak. Nge-backstab lawan FaZe Clan yang kali ini menjadi backstabber. Dan Swaps pun sedikit ragu-ragu. Itu dia 3 tim Thailand yang melakukan fight. Ternyata akhirnya membuat kesulitan di bagian sana. Tapi Dingo Xavier juga meratakan permainan dari Boom Esport ketika coba untuk masuk Talon. Please, sudah saatnya untuk menutup permainan dari Dingo Xavier. Kembali lagi gemilang. Kali ini 2 player masih ada di sana. Nice try untuk Boom. Nate dilempar lagi. Tapi revive dari Dingo Xavier cukup cerdas. Mereka bermain di bagian dari tangganya. Sehingga tidak terkena Nate. Demi Nate yang terus dilemparkan. Bahkan kali ini Talon sudah mulai terkikis utility-nya. Lempar Nate lagi ke arah bagian dalam. Tapi lagi-lagi tidak ada damage yang masuk. Tidak ada knockdown yang terjadi. Harus segera mendapatkan momentum ini. Karena compound ini begitu krusial. Bisa dikuasai. Berarti menjadi kekuatan bagi Talon untuk memenangkan game kali ini mungkin. Retake, retake, retake. Please berhasil. Ayo kita hilangkan tempat ngopi The Xavier. Nah, 1 granat dilontarkan dari Misery. Berharap connect ke arah bagian balkon, tapi tidak ada siapa-siapa di bagian balkon. Dan bahkan ada sebuah predict nades lagi menuju ke arah second floor-nya. Tapi 1 pemain The Xavier sudah hilang. Sudah repositioning. Parajin yang bahaya nih. waduh iya, dia lagi-lagi melakukan sebuah movement yang berbeda dengan kawan-kawannya. Dia bahkan menahan step. Mungkin ketika Talon nanti tidak aware bisa terculik satu persatu. Dan gue mau membahas tadi bagaimana gerakan bait yang dilakukan oleh tim Xavier. Begitu luar biasa. Kenapa? Karena ketika granat dilemparkan dia pindah. Granat dikuk lagi dia pindah lagi. Membuat tim Talon terutama Misery tadi kesulitan melocate di manakah tempat dari tim Xavier berada. Sementara Vampire akhirnya tertuntaskan dan Bigetron kembali mendapatkan eliminasi di game kali ini. Kembali percobaan yang berikutnya dari Misery. Belum connect. Hanya bermodalkan 3 pemain Talon. Karena satunya lagi Yoru terpisah. Yoru ditugaskan dekat dengan FaZe Clan. Kembali dilontarkan granat dari Axel. Belum ada opening frag yang tercipta. That's why dari Talon pun tidak mau sembrono asal-asalan masuk saja. Percobaan berikutnya. Masih selamat The Xavier. Diam-diam di bagian dalam. Tidak mau membuka step sama sekali. Tapi good news. Zona ke arah Bigetron Red Alliance. Dan mereka masih bertahan sejauh ini dengan 4 pemain mereka. Dan kita bakal fokus saja dengan Misery siap masuk ke arah bagian dalam.
Dengan ada Linux melontarkan granat. Wah. Kok nggak ada yang konek-konek, gregetan deh Susah gue. banget dia dapetin player Xavier. Mereka licin banget di compound ini. Tapi justru Axel yang menjadi penjaga di bagian belakang tumbang dari tim Talon. Ini membuat tim Talon tidak akan terlalu maksimal. Bahkan Misery yang tumbang terlebih dahulu Parajin. Yang tadi Jelly sudah sempat bahas. Dia menjaga trigger disiplin. Dan Talon satu persatu tumbang. Talon menyisakan setidaknya mungkin satu orang Linux dapatkan seorang Shadow. Tapi Linux pun juga tumbang. Ini dia Talon. Ternyata sudah mulai porak-poranda. Sementara Infinity dan juga FaZe Clan. Peperangan antara player-player Thailand kembali lagi pecah. Yoru justru yang berpisah dari kawan-kawannya lah yang menjadi last man standing. Yoru sudah cook sebuah nade, mungkin akan dilempar ke arah bagian Infinity atau mungkin dari ke arah FaZe Clan. Nade dilempar oleh Yoru ke arah FaZe Clan ternyata, tapi belum mengenai siapapun. Dan FaZe Clan menang atas tim Infinity. Yoru masuk ke mobil, biar gak ketahuan, tapi Mela sepertinya tahu di manakah Yoru berada. Nade di cook oleh Morman, lempar ke arah bagian Yoru, meletup di sana. Dan Yoru tereliminasi oleh FaZe Clan. Granat kematian tadi yang membuat FaZe Clan selamat dari bagian pom bensinnya. Mengganti satu pemain, zona mengganti Onsen dengan Nine Noise. Yes. Menciptakan sebuah hal positif untuk FaZe Clan dan Bigetron. Sudah unstoppable, mereka menjadi penguasa zona saat ini. Menjadi puncak rantai makanan tertinggi harusnya dengan manpower yang begitu lengkap. 4 manusia masih ada. Wah, ini keunggulan yang luar biasa sekali tentunya. Namun kembali lagi, crossing harus bisa dilakukan dengan sangat baik oleh FaZe Clan. Dan ternyata mereka mendapatkan satu player Bigetron. Smoke sudah mulai di pop out, tapi masih ada Genfos dan juga Satar yang menjaga pergerakan dari FaZe Clan. Xavier pun mungkin bisa menjadi third party ketika FaZe Clan mencoba untuk crossing. Lihat bagaimana Mela bergerak, tapi ternyata Shadow dapatkan satu. FaZe Clan rata. Ini adalah momentum bagi tim Bigetron. 3-on-3 situation. Revive sudah dilakukan 4 melawan 3 saat ini. Keunggulan bagi tim Indonesia. Mari kita doakan, mari kita gaungkan kembali lagi Indo Pride. Parajin akan menjadi pembeda lagi kah? Dia sudah mulai melakukan penyeberangan. Ada tembakan dari Zuxir, ada tembakan dari Lafar. Parajin tidak bisa bertahan please, tapi masih bisa nge-prone. Oh tidak, Parajin bahkan belum tertumbangkan, tapi Shadow tumbang. Mencari yang kedua, dan itu dia kemenangan bagi tim Indonesia. Bigetron Red Alliance. Bigetron Red Alliance is back. Ini dia El Jurdun yang kalian nanti-nantikan semua bertanya-tanya. Kemana kah Bigetron? Kemana kah Bigetron? Santai dulu bro.